Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis tingkat kematangan di Pustaka Universitas Bina Dharma menggunakan framework ITIL versi 3. Di sini kami akan membuat tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah tata kelola. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Resmawati. Di sini saya sebagai moderator dan juga perkenalkan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sigit Arya Prayoga. Di sini kami akan membahas tentang diskusi kami. Lanjut. Ya. Nah, di sini ada latar belakang yang dimana saya, Desi Rusmawati, akan membaca materi ini. Latar belakang di sini ada 4 poin. Yang pertama, di sini ada peran teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan di dunia pendidikan, termasuk di Universitas Bina Dharma. Dua, perkembangan digital. Era globalisasi menurut perguruan tinggi untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses bagi aktivitas akademik. E-Pustaka sebagai solusi perpustakaan digital, e-Pustaka dirancang untuk memberikan akses mudah ke sumber belajar dan referensi ilmiah, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi. Yang keempat, di sini ada fokus penelitian, menganalisis domain service operation menggunakan framework ITIL versi 3 untuk meningkatkan kinerja layanan e-Pustaka. Next. Di sini ada tujuan penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama di sini ada analisis tingkat kematangan. Analisis tingkat kematangan ini kita menganalisis tingkat kematangan e-Pustaka Universitas Bina Dharma menggunakan framework ITIL versi 3. Yang kedua di sini ada evaluasi efektivitas, mengevaluasi efektivitas dan kinerja sistem dalam mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga di sini ada rekomendasi perbaikan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan layanan e-Pustaka. Next. Rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama di sini ada kesulitan login. Pengguna mengalami masalah login atau verifikasi seperti tidak menerima email verifikasi. Gangguan akses sistem. Sistem sering lambat atau tidak responsif, terutama saat banyak pengguna. Ketiga ada keterbatasan fitur pencarian. Pencarian buku kurang opsional. Sulit menemukan materi yang relevan. Di sini ada solusinya. Solusi pertama di sini ada peningkatan sistem login dan verifikasi akun, menerapkan sistem autentikasi yang lebih kuat dengan menggunakan verifikasi 2 langkah untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, di sini ada perbaikan kinerja sistem, melakukan pemantauan berkala terhadap performa sistem untuk memastikan stabilitas layanan. Yang ketiga, di sini ada pengembangan fitur pencarian, meningkatkan algoritma pencarian agar hasil pencarian lebih relevan dan akurat. Next. Di sini ada pembahasan tentang framework ITIL versi 3. Di sini ada 5 pembahasan. Pertama di sini ada service strategi, membangun strategi dalam penyediaan layanan e-Pustaka. Yang kedua ada service design, memastikan layanan e-Pustaka sesuai dengan standar yang ditetapkan sistem e-Pustaka sebelum diimplementasikan. Yang keempat ada service operation, pemantauan dan pemeliharaan layanan e-Pustaka. Dan yang terakhir di sini ada continual service improvement, peningkatan layanan berkelanjutan dengan mengintegrasikan masukan dari pengguna. Next. Di sini ada domain service operation. Di sini pembahasan domain service operation. Di sini ada pemantauan dan perawatan sistem, menjaga agar aplikasi e-Pustaka beroperasi dengan lancar. Yang kedua di sini ada manajemen peminjaman buku digital, mengatur proses peminjaman digital. Yang ketiga di sini ada pembaruan dan pengelolaan koleksi buku, memastikan koleksi buku digital selalu diperbarui. Dan yang terakhir di sini ada dukungan penggunaan, memberikan bantuan teknis bagi pengguna yang mengalami kendala. Next. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada studi literatur, mempelajari berbagai literatur terkait framework ITIL versi 3. Yang kedua di sini ada persiapan menentukan instrumen penelitian yang akan digunakan. Yang ketiga di sini ada pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang keempat di sini ada pengelolaan dan analisis data, menghitung dan menganalisis jawaban dari kuesioner. Dan yang kelima atau terakhir di sini adalah ada kesimpulan, membuat kesimpulan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Next. Di sini ada jadwal penelitian.
Yang pertama ada identifikasi masalah proses layanan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan November dari tanggal 1 sampai 14 November. Yang kedua ada pembuatan pertanyaan kuesioner dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga di bulan November tanggal 8 sampai 21 November. Yang ketiga ada pengumpulan data dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan November dari tanggal 15 sampai 28 November. Yang keempat, menyebarkan pertanyaan kuesioner dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember dari tanggal 18 sampai 14 Desember. Yang kelima ada pengolahan analisis data dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember tanggal 15 sampai 21 Desember. Yang keenam ada penyusunan laporan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember tanggal 15 sampai 21 Desember. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember dari tanggal 15 sampai 21 Desember. Next. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Sigit. Saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kuesioner yang telah disesuaikan dengan Key Function Monitoring and Control dalam Service Operation. Subdomain Service Operation, yang pertama Incident Management. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tim pengembangan perangkat lunak iPustaka berhasil menyelesaikan masalah pada fitur layanan seperti login atau e-reader tanpa menimbulkan efek jangka panjang. Pertanyaan kedua, waktu respon sistem iPustaka terhadap insiden layanan sesuai dengan standar waktu penyelesaian yang ditentukan. Yang kedua, request fulfillment. Yang pertama, permintaan pada sistem iPustaka seperti riset kata sandi atau penambahan koleksi e-book baru bisa diproses dengan cepat dan efisien. Pertanyaan kedua, fitur layanan tambahan yang diminta pengguna tersedia tanpa mengganggu layanan utama. Yang ketiga, problem management. Pertanyaan pertama menganalisis akar penyebab dari permasalahan pengembangan perangkat lunak dilakukan untuk mencegah gangguan yang sama di masa depan. Pertanyaan kedua, sistem e-pustaka memiliki prosedur pemulihan yang terorganisir untuk menangani masalah yang sering muncul. Yang keempat, akses manajemen. Pertanyaan pertama, hak akses pengguna sistem pustaka diatur berdasarkan peran akses seperti mahasiswa atau dosen, sesuai kebijakan yang berlaku. Pertanyaan kedua, pembatasan jumlah peminjaman buku digital diterapkan untuk menjaga keseimbangan penggunaan layanan e-pustaka. Yang kelima, event management. Yang pertanyaan pertama, sistem e-pustaka secara otomatis mencatat semua aktivitas layanan, termasuk jumlah akses pengguna dan status server. Pertanyaan yang kedua, prosedur pemantauan berjalan secara berkesinambungan untuk mendeteksi potensi gangguan pada layanan sistem e-pustaka. Oke, next. Selanjutnya, hasil data kuesioner penelitian. Subdomain service operation ada 5, yakni event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan nilainya. Untuk yang pertama, event management. Untuk pertanyaannya ada dua, yakni EM01 dan EM02. Dan masing-masing mendapatkan nilai 5. Untuk responden yang hanya diisi dengan satu orang saja. Selanjutnya jumlah. Jumlah ini didapatkan dari hasil jawaban responden. Dan rata-rata responden ini didapatkan dari hasil nilai jawaban dibagi dengan satu responden. Untuk jumlah subproses ini didapatkan dari hasil rata-rata responden dari penambahan EM01 ditambah EM02. Dan rata-rata proses didapatkan dari hasil jumlah subproses dibagi dengan dua pertanyaan pada event management. Untuk proses dari insiden manajemen dan akses manajemen untuk mencari nilainya sama saja. Kita lanjut ke jumlah 49,00 ini didapatkan dari hasil keseluruhan jumlah subproses dari event manajemen sampai akses manajemen dan jumlah 24,50 ini didapatkan dari hasil keseluruhan rata-rata proses yang dimana pada event manajemen dan akses manajemen. Dan untuk nilai rata-rata subproses yang mendapatkan hasil 4,90 ini didapatkan dari hasil rata-rata responden dari EM01 sampai AM02 dan dibagi dengan 10 pertanyaan dari 5 proses subdomain. Untuk nilai tingkat capability
mendapatkan hasil 4,90 yang dimana hasil jumlah keseluruhan rata-rata proses ini dibagi dengan 5 subdomain service operation. Oke, selanjutnya untuk saat ini EM, IM, RF, PM, dan AM ini nilainya didapat dari hasil rata-rata proses yang dimana EM 5, IM 5, RF 5, PM 5, dan AM 4,50 yang dimana harapan masing-masing 5. EM mendapatkan hasil gap 0,00 dari hasil harapan dikurangi saat ini. Dan IM mendapatkan gapnya 0,00 dan RF mendapatkan 0,00, PM mendapatkan gap 0,00 dan AM mendapatkan 0,50 karena di mana hasil tidak boleh negatif, maka harapan dikurangi saat ini mendapatkan hasil 0,50. Untuk hasil grafiknya sebagai berikut. Untuk tabel selanjutnya yakni service operation yang dimana saat ini 4,90 ini didapatkan dari hasil nilai tingkat capability dan harapan 5, maka harapan dikurangi saat ini maka mendapatkan hasil gap 0,10 yang dimana untuk hasil grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya hasil penelitian nilai 4,90 nilai rata-rata subproses berarti menunjukkan tingkat kematangan yang baik dan 0,10 untuk gap berarti terdapat ruang untuk peningkatan. Selanjutnya pembahasan penelitian. Yang pertama event management, pemantauan aktivitas dilakukan dengan efektif. Yang kedua insiden manajemen, penanganan insiden dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga request fulfillment, pengelolaan permintaan penggunaan dilakukan dengan baik. Yang keempat problem management, identifikasi akar masalah telah dilaksanakan. Yang kelima akses manajemen, pengaturan hak akses pengguna dilakukan dengan baik. Selanjutnya kesimpulan. Hasil evaluasi sistem e-pustaka Universitas Bina Dharma menunjukkan implementasi framework ITIL versi 3 untuk service operation sudah baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, respon sistem terhadap insiden saat beban pengguna tinggi masih kurang optimal. Yang kedua, dokumentasi dan pengelolaan masalah teknis belum sistematis. Yang ketiga, proses permintaan pengguna perlu lebih efisien, terutama dalam penambahan koleksi. Yang keempat, pembaruan hak akses pengguna membutuhkan peninjauan berkala. Dan yang terakhir, saran. Satu, meningkatkan kapasitas server, mengurangi gangguan pada jam sibuk. Yang kedua, implementasi pemantauan sistem, mencegah potensi masalah. Yang ketiga, otomasi proses permintaan, membuat proses lebih cepat dan efisien. Yang keempat, pembaruan hak akses, menjaga keamanan sistem. Yang kelima, basis data terpusat, memudahkan pencegahan masalah serupa. Oke, baiklah, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.